Tapi yang jelas seorang raja ketemunya pasti dengan para raja, minimal bupati, begitu loh. Artinya kalau kelas Kanjeng Ibu Ratu itu tidak kelas lah, maaf kata, bukan saya itu mengada-ada, bukan kelas untuk bisa ditemui oleh, ya maaf ya, bukan saya merendahkan, bukan kaum yang bukan terak kesumur meseng madu terdakingan topo, atau bukan kaum yang terkodrat yang punya daya lebih untuk bisa. Mbah, bagaimana pandangan panjenengan terkait pemimpin Nusantara yang dikabarkan konon harus mendapat restu dari Ratu Pantai Selatan. Nah, di situ apakah demikian? Lalu apa keterkaitannya, Mbak? Tapi uluk salam mulya atur bagya Wisnuka Nusantara. Om wilahing jati nubuni hajat-hajat leluhur Nusantara, tapi uluk salam mulia. Mohon maaf yang semaaf-maafnya, mohon pamit kepada alam raya ini, terutama kepada seluruh gaib, apalagi yang terkait dalam cerita ini, menjawab pertanyaan saya, terkait dengan cerita saya dalam menjawab pertanyaan. Saya tidaklah akan berlebihan, hanya saya mohon izin untuk mewedarkan, ya, dalam arti niat memberikan pengetahuan kepada anak cucu, kepada handai tolan, kepada diri saya sendiri sebisa asa saya. Bukan berarti saya melampaui terlalu berani kepada hal yang gaib, terutama kepada beliaunya Kanjeng Ratu Kidul atau Ratu Pantai Selatan, karena saya meyakini itu ada, dan niscaya saya bukanlah orang yang suka gegabah atau menyepelekan, atau prinsip saya adalah seluruh makhluk wajib saling menghormati, menjunjung harkat dan martabatnya, apalagi yang sudah berbuat kebajikan. Sedangkan yang belum berbuat kebajikan pun kita harus berupaya untuk terangkat harkat dan martabat dari yang penuh dosa atau penuh itu menjadi orang yang berpijak pada rel yang semestinya. Rel yang semestinya itu apa? Adalah peribadatan yang nyata, atau peribadahan yang nyata, atau dharma yang wajib anggone gulita titah. Saya akan menguraikan hal Kanjeng Ibu Ratu Pantai Selatan atau Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Sepengetahuan saya, jadi ada cerita Kanjeng Ibu Ratu Kidul itu adalah setelah ada babat atau kisah Kidang Tlangkas atau Joko Tarub. Ini Jawa Tengah loh ya. Jadi sekali lagi saya katakan, untuk versi Kanjeng Ibu Ratu Kidul versi Jawa Tengah adalah kisah ini terambil setelah runtuhnya kerajaan Majapahit. Empu Supo kagungan putra yang dititipkan kepada Ki Ageng Tarub, lalu dari Kidang Tlangkas diubah namanya menjadi Joko Tarub, yang diyakini oleh masyarakat Jawa Tengah khususnya itu bisa berhubungan dengan yang gaib, dan sampai dengan bisa mengambil selendang bidadari gitu. Nah, ini pun
Desa Tarup juga ada, yang di Ngawi juga ada, di mana Purwodadi juga ada gitu loh. Artinya kebenaran dalam kesungguhan ini maksudnya. Ya, kebenaran sih setiap manusia belum menurut saya menggapai kebenaran itu adalah sifatnya relatif lah ya, relatif artinya. Benar menurut si A belum tentu benar menurut si B. Artinya saya mengatakan Kanjeng Ibu Ratu Kidul itu ada kisah Kanjeng Ibu Ratu Kidul setelah runtuhnya Majapahit. Empu Supo melahirkan Kidang Trangkas dititipkan kepada Ki Ageng Tarup lalu bernama Joko Tarup. Nah, dari Joko Tarup inilah mengambil selendang bidadari lalu menurunkan Dewi Nawangsi. Jadi kalau melihat silsilahnya itu Nawang Wulan dengan Joko Tarup, terus punya putri namanya Nawangsi. Nawangsi itu dinikahkan dengan Bondan Kejawan. Bondan Kejawan itu menurunkan Getas Pendowo, Getas Pendowo menurunkan Ki Ageng Selo, Ki Ageng Selo menurunkan Ki Ageng Nis, kalau nggak keliru itu Ki Ageng Nis menurunkan Pemanahan menurunkan Panembahan Senopati dan sebagainya itulah. Jadi saya sepengetahuan saya maksudnya, lah setelah runtuhnya Majapahit, gaibnya Ki Bodronoyo atau Ki Ismoyo Jati itu berubah nama pula menjadi Sabdo Palon. Ada sebagian yang mengatakan bahwasanya ini cerita yang dibuat-buat oleh Belanda. Menurut saya ini pun terlampau berlebihan. Ya. Mungkin ada versi rekayasa Belanda, tapi bukan berarti semuanya dari Belanda. Ya, kalau menurut saya Belanda itu kan sifatnya tidak terlampau dalam mendalami urusan yang gaib. Dan pada saat Joko Tarup ini, Belanda ini kan belum ada, Mas. Belanda belum datang lah maksudnya. Baru Portugis Portugis atau jadi ini adalah seperti Tarmogandu dan sebagainya itu rekayasa Belanda dan sebagainya. Menurut saya semua itu masih keabsahannya masih kita ragukan karena memang Belanda juga banyak mengkaji, tapi bukan berarti lalu dikaitkan melencengkan sejarah ini juga belum tentu pula, maksudnya artinya belum tentu pas. Lah yang akan saya ceritakan tadi pertanyaannya kurang lebihnya menurut saya banyak orang yang telah mendengar atau telah meyakini bahkan bahwa pemimpin Nusantara ini harus bisa terhubung dengan kidul, itu loh. Ya kan, dalam ibaratnya dongeng atau dalam cerita rakyat itu kan yang memimpin Indonesia itu ya harus bisa berhubungan dengan Kanjeng Ibu Ratu Kidul, gitu kan, banyak gitu. Nah, intinya seperti itu. Bahkan harus bisa kawin, itu loh. Makanya di Keraton Solo kan juga ada ini panggung gedung Sanggabuana itu yang konon ceritanya juga untuk berhubungan dengan beliaunya Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada gaibnya alam raya ini, terutama kepada yang saya ceritakan Kanjeng Ibu Ratu Kidul, yang perlu diketahui bahwasanya Kanjeng Ibu Ratu Kidul ini ada beberapa versi cerita, Mas. Menurut Jawa Timur ini sendiri, menurut Jawa Tengah ini sendiri, menurut Jawa Barat ini sendiri, bahkan di Sumatera juga ada cerita tersendiri, bahkan NTT juga ada kemungkinan. Saya pernah melihat literasi itu, ada cerita di NTT ini yang putra Raja Seloparang apa gitu loh. Ya, jadi tapi yang saya ceritakan adalah kisah Jawa Tengah, versi Jawa Tengah Kanjeng Ibu Ratu Kidul ini. Mengapa harus bisa terhubung? Menurut keyakinan saya, setelah Ki Ismoyo Jati seleh cara anunya ini kompetensi. Jadi Ki Ismoyo Jati atau Kaki Satu Palon
ya, atau Kaki Semar Pudronoyo ini kan dewa Mangejawantah. Aslinya dewa, tapi menitis kepada manusia, begitu loh ya. Nah, setelah runtuhnya Majapahit, menghayati bahwasanya, maaf tidak bisa dipungkiri, Raden Patah itu adalah anak daripada Sang Prabu Brawijaya. Lalu dari Palembang pulang ke tanah Jawa ini, lalu ya nggak bisa dipungkiri, intinya bapak diturunkan oleh anak, atau artinya perpindahan dari Majapahit dari bapaknya kepada anaknya ini kurang atau bahkan tidak lilo legowo. Lilo legowo itu apa itu? Artinya Ikhlas. ikhlas gitu loh. Tidak disertai keikhlasan, entah itu belum saatnya, entah itu karena maaf kata dipandangnya kurang nasionalis, kurang tahu. Tapi yang jelas ada kesan di situ, ada kesan dipaksakan. Saya tidak mengatakan dipaksa loh ya. Ada kesan seolah-olah bapaknya itu kurang merestui, begitu loh. Lah setelah itu ada kisah Ki Ismoyo Jati ini terus berganti nama menjadi Sabto Palon, lalu ngejorke ini apa ya? Membiarkan, memberi pembiaran sementara dalam konotasinya 500 tahun setelah runtuhnya Majapahit. Terbukti pula tahun 1945 kurang lebihnya kan itu Bung Karno memerdekakan itu loh. Ini kan kurang lebihnya 500 tahun setelah runtuhnya Majapahit. Lalu sekarang konon ceritanya sampai dengan Bung Karno ini sampai dengan yang ke-7, yang ke-8-nya konon ceritanya juga akan ada Sabto Palon lagi janji begitu. Artinya yang akan saya ceritakan, setelah Sabto Palon seleh ke Prambon, hal yang gaib ini menurut keyakinan saya tidak akan ngomong, "Hai Nawang Wulan," itu loh. Nawang Wulan ini bidadari nih. Karena engkau telah ditampik. Nah, ini Nawang Wulan adalah istrinya Joko Tarub, bidadari yang diberi istri di bumi oleh Joko Tarub, pulang lagi ke Kayangan karena sudah berbau atau berhubungan badan dengan manusia sehingga ditampik. Lalu pulang ke bumi lagi, kembali ke bumi maksudnya. Lah bertemu dengan Kaki Ismoyo Jati atau Kaki Sabto Palon. Oh, saya juga dewa, kan dewa, dewi gitu loh. Bidadari kan temannya dewi. Ya sudah, kamu sudah tinitah dari Sang Maha Pencipta ini memang untuk tinggal di bumi. Untuk itu karena saya ada ketidakcocokan dengan raja saya. Karena raja saya itu yang saya omong sudah berubah kiblat menjadi tidak nasionalis tapi menjadi agamis gitulah, menghendak untuk agamis, sudah dibaiat, maka saya secara kebetulan saya akan menyerahkan lelembut tanah Jawa ini untuk di dalam pangreh gaibmu. Artinya Kanjeng Ibu Ratu Kidul itu setelah Sabto Palon ini ibaratnya membiarkan, diserai oleh Sabto Palon, ya kembali lagi nih, Sabto Palon menyerahkan Indang Danyang Priprayangan, Bolo Lembut Silumanuso Jawi untuk sementara di pangrehnya gaib itu harus tunduk kepada Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Nah, maka Nawang Wulan, engkau menguasai ini dan engkau menempatlah di Samudra Selatan ini loh. Nah, kamu berhak sementara ini saya mendelegasikan itu apa itu? Mendelegasikan, mewakilkan tampuk kepemimpinan Bolo Silumanuso Jawi yang di bawah pangreh saya sementara ini akan aku komando agar tunduk dan patuh kepadamu, hai Nawang Wulan. Dan kamu karena di Kidul, makanya ini ada kisah Kanjeng Ibu Ratu Kidul dan Nyai Roro Kidul begitu loh. Nah, Nyai Roro Kidul, tapi Luksalam saya katakan, ini adalah bangsa jin yang sebelum Nawang Wulan itu turun ke bumi, ya, menjadi penguasa Kidul. Ini adalah jin yang menguasai lelembut di pantai selatan. Lah setelah Nawang Wulan karena bidadari itu, maka Nyai Roro Kidul dijadikan sebagai patihnya
karena atas komando Kaki Sabtopalon atau Sang Hyang Ismoyo, maka tunduklah. Karena Nyai Roro Kidul juga bawahan dari Sabtopalon. Sabtopalon itu adalah Ki Ismoyo Jati, ya, yang nitis kepada manusia, Dewa Ngejawanta, sehingga segala sesuatunya ini tunduk. Bangsa siluman Nusa Jawi atau Nuswantara ini tunduk kepada Sabtopalon. Nah, artinya setelah Majapahit runtuh, makalah Raja Mataram yang Panembahan Senopati setelah Pajang ini harus mendapat restu dari Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Bisa dipahami nggak ini? Karena pendelegasian ini dari Sabtopalon kepada Nawang Wulan, atau yang selanjutnya Nawang Wulan ini menjadi Kanjeng Ibu Ratu Kidul atau Kanjeng Ibu Ratu Pantai Selatan lah cara bahasa anunya Indonesianya itu. Maka setelah Majapahit runtuh, timbullah Pajang itu hanya pajangan saja sementara, lalu timbullah Panembahan Senopati lah. Panembahan Senopati inilah atau Danang Sutawijaya atau Loreng Pasar, ya, inilah yang pertama menghubung dan bisa terhubung dengan Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Jelas ya. Jadi urut-urutannya ini Kanjeng Ibu Ratu Kidul menurut versi Jawa Tengah, bukan Jawa Timur, bukan Jawa Barat. Kalau Jawa Barat Loro Amis siapa-siapa itu, ya monggo saja, saya tidak membantah dan itu sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan. Setelah Majapahit runtuh, pendelegasian dari Sabtopalon kepada Kanjeng Ibu Ratu Kidul atau Nawang Wulan lalu diangkat menjadi Ratu Pantai Selatan. Lah, disitulah raja pertama yang bisa menghubung kepada Kanjeng Ibu Ratu Kidul itu adalah Danang Sutawijaya atau Loreng Pasar atau Panembahan Senopati. Sejak itulah maka Panembahan Senopati ini, makanya seorang raja yang jejuluknya itu bukan sultan, bukan baginda, ya, tapi Panembahan, ya hanya Panembahan Senopati, Raja Mataram, Panembahan Senopati, Mataram Jogja gitu loh, yang sekarang masih itu Jogja Solo ini. Sejak itulah Panembahan Senopati seyogyanya agar anak cucuku bisa meneruskan seperti itu, maka harus bisa menghubung dengan Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Jadi ada konon cerita yang harus menikahi atau harus dan lain-lain. Menurut saya ini kurang tepat. Yang jelas bisa terhubung, harus bisa terhubung dengan penguasa Bolo Siluman Nusa Jawi yang sementara dari runtuhnya Majapahit adalah pendelegasiannya dari Sabtopalon kepada Nawang Wulan atau yang disebut Kanjeng Ibu Ratu Kidul atau Kanjeng Ibu Ratu Pantai Selatan. Jadi kaitannya dengan restu, otomatis karena ini didelegasikan, maka Panggrek Gaib ketika bisa terhubung dengan Kanjeng Ibu Ratu Kidul, sang raja ini ketika ada sebuah bencana atau wabah atau mara bahaya, maka mengheningkan cipta dan menghubungkan bil gaibnya terhubung begitu loh. Lalu kemungkinan besar mendapat petunjuk dan lalu dicakai petunjuk itu, niscaya umpamanya sekarang Gunung Merapi akan meletus, menggembus-gembuskan Nusantara ini gonjang-ganjing, Gunung Semeru, gunung apa itu, Ile apa yang itu, terus Sinabung dan sebagainya. Lah sang raja ini menghubung dengan Kanjeng Ibu Ratu itu, loh kok demikian begitu loh. Dan lalu mendapat petunjuk, ibaratnya kalau itu singkat aja karena sudah petunjuknya kan nggak muluk-muluk nih. Oh, itu dikasih ini air kelapa umpamanya atau bunga kecombrang, ditanami bunga kecombrang. Karena sudah mendapat restunya, niscaya akan bisa teredam. Jadi yang ingin saya katakan kaitannya restu itu terkait dengan runtuhnya Majapahit, pendelegasian Sabtopalon kepada Dewi Nawang Wulan, istri Joko Tarub. Istri Joko Tarub inilah yang menjadi versi Jawa Tengah ini adalah yang menjadi Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Makhluk yang mulia juga. Mengapa manusia kok meminta restu kepada makhluk
seperti itu Mbak, makhluk gaib ya misalnya. Begini Mas, konteks Brian Urip yang saya maksud ya, ini yang belum diketahui oleh orang banyak Mas. Ketika ada orang yang bisa terhubung dengan jin, setan, perkayangan, dianggapnya kita itu menyembah setan. Tidak ya, tapi konteksnya ini Brian Urip, menghargai atau menghormati, menjunjung, di depan sudah saya katakan, menjunjung harkat dan martabat masing-masing. Bahkan semut pun itu ada fungsinya Mas, diciptakan itu. Lah, saya tidak menyembah setan, tapi setan, saya tahu kamu musuhku terkodrat menurut ayat tertentu ya. Tapi saya tidak akan memusuhi, karena aku ini tidak kuat akan memusuhimu. Iya kan? Lo jangan coba-coba loh terlalu menggangguku. Bagi yang ibaratnya belum mengenal seperti aku gitu loh. Saya pernah mengatakan, kalau Kanjeng Nabi Muhammad ada setan malah mungkin ditangkap, mungkin. Atau yang lain, atau seperti para wali, atau mungkin ditangkap. Ngapain lo kesini? Gitu loh. Alangkah ibaratnya pengecutnya kita sebagai makhluk yang mulia di muka bumi ini, Khalifat Fir'at, ada kata setan, lalu takut dan menghindar. Senang banget setan Mas. Tapi ketika kita bisa terhubung, ya kan ada cerita nih, para wali, para anbiya, para aulia ya, kalau lagi sholat ini, jin, setan ya, contohlah Nabi Sulaiman yang lebih mudah ini, setan itu ditundukkan ya, bukan dimusuhi loh ya kan, setan itu ditundukkan dengan Nabi Sulaiman. Lah begitupun yang saya maksud, bukan berarti harus menundukkan saya ini kan memimpin di tanah Jawa, seyogianya kamu jangan terlalu menggoda lah dengan bumi tanah Jawa ini. Lalu saya juga menghormatimu ya, kamu juga mestinya jangan terlalu menggoda dengan aku, dengan bangsaku ini. Kira-kira demikian. Lalu nanti kalau diceritakan dengan apa-apa sesat, apa-apa, ya nanti kita tersesat semua Mas. Artinya apabila cerita setan ini ditiadakan dan tidak ada kejelasan bagaimana cara menghadapi setan, maksud saya, bagaimana kita cara menghadapi setan? Mengapa kita ada turunan, maaf kata, orang yang bisa menundukkan setan seperti Kanjeng Nabi Sulaiman, lalu kita diajari takut dengan setan, atau bahkan ceritanya saja, wah kamu itu, nanti kita tidak bisa mengenal. Nah kalau sudah mengenal, saling kenal, maaf kata, si A dan si B, contoh lah, kita saling kenal, ada rahasia di jalan, tapi saya terkenal dengan polisi itu, mungkin ada dispensasi. Yang satunya ibaratnya yang semestinya saya melanggar nggak punya SIM ya, atau nggak melanggar nggak bawa STNK, lupa ya, karena saya udah kenal, oh rumahnya itu dan sebagainya, tidak mungkin kamu agak mencuri motor ini motor curian, yang apa-apa lah, yang penting ada SIM, besok jangan lupa ya, umpama seperti itu. Berarti bukan mengabdi Mbak. Oh itu jauh Mas. Jadi kita menghambakan kepada Tuhan. Kalau orang yang ini kan pemimpin ini semestinya membawa ke tujuan nih, bukan membawa keinginan. Berbeda dengan kaum awam. Jadi seorang pemimpin negara, kira-kira kaum awam nggak? Walaupun awam dokir, tapi tidak awam batin, maksud saya. Bisa dipahami ya? Lah kalau kaum awam, kaum yang taunya hidup itu hanya miskin kaya, ya pintar bodoh, surga neraka. Ini maaf kata, bukan saya merendahkan loh ya, pemahaman hidup yang masih sekedar, mengapa sih orang dikatakan orang kaya? Kalau saya tentu bukan orang kaya yang seperti ini, yang seperti ini. Kalau jawaban saya, orang kaya itu adalah orang yang kurang miskin. Orang miskin adalah orang yang kurang kaya. Jadi konotasinya di situ adalah kurang, begitu loh. Lah, untung saja yang masih merasa kurang, termasuknya untung saja saya tidak berkata kurang ajar, gitu loh. Jadi orang yang masih merasa kurang, ini berarti kurang, akhirnya ya kurang ajar, gitu loh. Nah, masih merasa sudah punya satu, pingin dua dan sebagainya, ini orang yang kategori kurang ajar, artinya kurang ajaran, kurang pelajaran, begitu loh. Lalu mengapa ada yang mengkaitkan menjadi ritual pesugihan Mbak? Lah ini yang saya katakan kaum awam Mas, kaum yang taunya sugih melarat ya, jadi nggak mau miskin, maunya kaya, nggak mau bodoh, maunya pinter, padahal dia bodoh, gitu loh. Artinya kurang pengetahuannya tapi merasa pinter. Padahal panjenengan tadi konteksnya kan untuk kepemimpinan
besar itu kepemimpinan Nusantara. Lalu mengapa kok malah jadinya orang-orang mengkaitkan ritual pesugihan di pantai selatan? Nah, saya tidak bisa mengatakan, Mas. Kalau yang begitu itu kemungkinan ada, mungkin kan ini ada raja nih dalam catur saja itu apa? Ya, catur ya. Ada raja, ada pati, ada pion, ya. Ada benteng. Lah, kemungkinan itu. Tapi yang jelas seorang raja ketemunya pasti dengan para raja, minimal bupati, begitu loh. Artinya kalau kelas Kanjeng Ibu Ratu itu tidak kelas lah, maaf kata, bukan saya itu mengada-ada. Bukan kelas untuk bisa ditemui oleh, ya maaf ya, bukan saya merendahkan. Bukan kaum yang bukan terak kesumur meseng madu, tedakengan topo, atau bukan kaum yang terkodrat, yang punya daya lebih untuk bisa terhubung. Artinya saya tidak mengatakan bahwasannya itu orang mengada-ada, enggak loh ya. Tapi kemungkinan besar ya, itu adalah bukan yang asli. Atau kalau saya mengatakan abal-abal itu kurang sopan lah ya. Tapi kemungkinan besar itu bukan yang asli. Lalu bagaimana? Lah itu sudah perangannya sendiri-sendiri. Yang jelas Kanjeng Ibu Ratu Kidul akan terhubung dengan kaum tertentu yang calon pemimpin atau yang telah sebab untuk menemui saja Kanjeng Ibu Ratu Kidul mesti bermufakat dengan gaibnya alam raya ini. Saya ini harus berpihak ke siapa ini? Kira-kira lintang, rembulan, para dewa ya, para leluhur Nusantara, ini saya akan berhubung dengan sama-sama ini keturunan di keraton, sama-sama pangeran. Ini mesti ada yang satu bisa, yang satu tidak, Mas. Ya kan? Maka Kanjeng Ibu Ratu Kidul pasti akan mufakat kepada siapa ini saya akan memberikan binaan, kepada siapa ini saya ibaratnya akan memberikan dukungan lah kalau istilahnya itu. Dengan caranya, dengan itu, maka dengan kelembutannya, dengan kekasarannya pula ya, tentunya akan memilih yang terbaik, dan itu berseiringan dengan mufakatan, dengan musyawarah yang besar gitu loh, musyawarah gaib gitu. Lalu apa cirinya? Cirinya tentu ya, ini nanti saya akan bikin nih, apa kunci wahyu Nusantara, kunci gayuh wahyu kepemimpinan Nusantara. Ya, artinya otomatis manusia yang sudah terpilih, yang tentur topolan beratane, begitu. Saya rasa penjelasan Kanjeng Ibu Ratu Kidul, menurut saya mohon maaf sekali lagi, bukan mendahului kehendak Yang Maha Kuasa. Yang jelas keterangan sebisa asa saya, Kanjeng Ibu Ratu Kidul memang diperlukan restunya dalam untuk saat ini loh ya. Kecuali nanti sudah mungkin munculnya manusia yang tertentu yang pilihan, untuk saat ini semestinya masih diperlukan. Dan janganlah engkau mengatakan tidak perlu terhubung dengan yang demikian-demikian. Cara etika sombong saya, keluarkan, habiskan doamu, habiskan ayat sucimu, habiskan pusakamu untuk mengatasi situasi yang seperti ini. Karena tidak ada pemimpin yang bisa terhubung dengan maaf kata, dengan hal yang gaib, bola siluman, dengan ratu pantai selatan dan sebagainya. Maka niscaya pusakamu, ayat sucimu akan serasa atau terasa tidak ada gunanya sama sekali. Dan jikalau engkau yang maaf kata bertabiat sombong, lihatlah nanti kekuatan alam. Kekuatan alam yang akan datang. Mungkinkah kamu sudah anti api kawah lahar Merapi? Ya, sekali lagi saya mengatakan, bukan kita menyembah, bukan kita menghambakan, tapi kita konteksnya adalah Bryan Urip, sehingga terestu oleh Bolo Siluman Unsur Jawi yang untuk sementara ini masih dalam pangregaib Kanjeng Ibu Ratu Kidul sebelum dicabut kembali delegasinya oleh Sabdo Palo. Saya rasa demikian, terima kasih.